Ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sebelumnya mohon izin terlebih dahulu. Mungkin beberapa ada yang tidak tahu ya, izin berkenalan dulu. Saya biasa dipanggil Umi Rifkah, di yayasan diamanahi di bidang pendidikan, kemudian di TPI-nya diamanahi sebagai pembina TPI. Insya Allah mohon doanya tahun ini di ujung-ujung tahun lah ya, atau di pertengahan tahun ini, semoga Allah mudahkan Yayasan Lampung Lakukan Center ini menyelenggarakan kajian rutin untuk para orang tua. Jadi mohon doanya ya, Bunda, khusus parenting Islami ya, dan juga kajian umum lainnya yang memang dibutuhkan, dan sebenarnya sudah banyak yang bertanya kapan begitu. Mohon doanya dimudahkan. Baik ayah bunda, insya Allah tidak tidak akan lama saya menyampaikan materi ini. Versi lamanya ada, tapi mudah-mudahan akan dipertemukan di kesempatan berikutnya. Nah, yang ini akan saya sampaikan bersifat lebih singkat saja terkait tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu mendidik anak sesuai umurnya. Ya, Ustaz Anam udah sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Baik, kita akan berangkat dari sini terlebih dahulu ya, Bunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Hadi. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwil lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu ya dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus tahu nih bahwa pasangan kita dan anak-anak kita ini berpotensi menjadi musuh, gitu. Ketika memang keliru dalam mendidik. Sehingga kalau dalam Al-Quran itu ada perintah memaafkan, ya, memaafkan. Jadi tentu anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang mengasuh anak nih, ya, atau para bunda, ya, yang sudah memiliki anak biasanya, kalau kata pusat-pusat memang fokus ke parenting tuh akan berbeda dengan wajahnya akan berbeda dengan orang yang belum dikaruniai anak, gitu. Jadi agak kurang beraturan gitu wajahnya. Betul tidak? Jadi bentuk alisnya gitu. Nah, begitu. Jadi karena memang rumit, betul tidak? Rumit tidak? Pernah saya mendengar Ustadz Abdul Somad itu, kan beliau menyebutkan gelarnya itu LCMA katanya. Ada yang pernah dengar singkatannya apa? Lagi cemas menghadapi anak. Ya, ahlan ahlan. Jadi memang luar biasa kalau kita sudah berbicara tentang anak, ada rasa gemasnya, ya, ada rasa kesalnya, ada rasa bahagianya, ada juga rasa marahnya, ya. Mungkin marah yang paling utama ya, deh, ya. Itu mah di apa di tempat lain ya, gitu ya. Nah, sehingga memang dibutuhkan jiwa yang mudah memaafkan, ya, menyantuni dan mengampuni yang berbuat kekeliruan di dalam rumah, baik pasangan maupun anak. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ini hamba, masa ya mau ini berbeda dengan siapa yang menciptakan kita. Berikutnya ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi tadi sebagai berpotensi musuh, kemudian berikutnya juga menjadi cobaan. Ya, anak-anak kita bisa menjadi cobaan bagi kita, ya, tapi bisa juga menjadi apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, tinggal dipilih nih. Mau jadi cobaan atau menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun. Nah, ini beda jalur nih. Ya. Tujuannya mau kemana nih?
menjadi cobaan atau membentuknya menjadi qurrata ayun. Di surat Al-Imran, maka berkat rahmat Allah engkau, ya, kita sebagai seorang orang tua, ya, mampu berlaku lemah lembut terhadap mereka, ya, baik pasangan maupun anak-anak, ya. Seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar, ya, ke anak-anak kita nih, ya, atau pasangan kita, kira-kira mau tidak diajak, misal apa, diminta diminta apa, belajar, ya, tapi sikapnya kasar atau ajakannya kasar, mau tidak anak-anak kita? Anak-anak itu, ya, jiwanya halus, cenderung apa, menolak, ya, sehingga mengajaknya pun harus lembut dengan apa, persuasif, ya, dengan sesuai usianya juga, gitu. Nah, tentulah mereka akan menjauh kalau kita apa, sikapnya salah atau keliru atau tidak sesuai dengan usianya. Kita dengan anak yang misal sudah balik gitu, ya, atau jelang dewasa, kalau nggak cara ngajaknya ke misal usia 5 tahun, kira-kira tepat juga nggak? Nggak juga kan, gitu. Atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu, ya, tentulah mereka itu akan menjauh dari sekitar kita. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jadi kita sebagai orang tua memaafkan kekeliruan anak, ya, dan kita pun memohonkan ampunan kepada Allah atas kekeliruan anak. Itu. Jadi tidak tidak apa, kita emosional gitu, tidak emosional dalam menghadapi anak. Dan tidak adilnya lagi saat berlaku apa, berbuat kekeliruan, kita langsung kita responnya cepat gitu, ya. Tapi saat apa anak melakukan kebaikan gitu, umi ini kayak gitu, ya, bunda ini, oh ya, kayak gitu. Nah, artinya tidak adil, ya, gitu. Nah, saat melakukan kesalahan, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi yang namanya ujian itu, kalau kita sudah sempurna usahanya, ya, yang namanya takdir itu maksudnya saat kita sudah sempurna melakukan ikhtiar, upaya, usaha, ya, itu namanya takdir. Misal kita sudah berupaya nih membentuk anak soleh dan solehah, gitu, ya. Tapi pada akhirnya, nauzubillah min dzalik, tidak sesuai dengan harapan kita. Itu namanya apa? Takdir dan juga ujian, ya. Tapi kalau kita memang tidak mengupayakan seorang anak menjadi anak yang soleh dan solehah, kemudian memang tidak terbentuk menjadi soleh dan solehah, namanya apa? Takdir atau teledor? Teledor, ya, gitu. Jadi jangan jangan mengatakan bahwa takdir memang anak nih kayak begini kayak itu, tapi memang kita tidak berupaya, tidak mengusahakan membentuk anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, nah ini merupakan 3 tahapan mendidik anak sesuai umurnya. Jadi di dalam Al-Quran itu, ya, ada tiga fase besar, ya, secara garis besar gitu, ya, 3 tahapan mendidik anak sesuai umurnya. Ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga tahu, ya, Ali bin Abi Thalib itu siapa? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi yang merupakan eh, khalifah juga, 4 khalifah itu. Ali bin Abi Thalib ini memang dikenal tidak lebih kaya dari sahabat yang lain, tapi beliau ini ahli ilmu, jadi banyak menguasai ilmu Ali bin Abi Thalib ini, sehingga memang terkumpul hikmah di dalam diri Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau kita telusuri banyak membaca buku itu, ya, banyak membaca kitab, banyak perkataan-perkataan atau ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini bersumber dari Al-Quran, terbagi 3 fase, 3 tahapan mendidik anak sesuai umurnya. Yang pertama adalah fase hadonah, 0 sampai 7 tahun, ya, yaitu fase pelayanan, full service ibaratnya, gitu, ya, full service-nya. Jadi anak itu dijadikan sebagai raja atau ratu. Nah, yang kedua adalah ada fase tamyiz dan fase jelang akil balik, berlangsung di sini. Berikutnya fase ini merupakan fase perintah. Jadi anak dijadikan sebagai wazir atau tentara. Yang terakhir adalah fase taklif. Di usia 15 sampai 21 tahun, fase pembebanan syariat. Jadi anak dijadikan sebagai sahabat. Jadi dihidupkan berdialog, dimintakan pendapatnya. Kita akan bedah satu-satu. Apa fase hadonah itu?
ya. Jadi fase hadonah itu adalah ya, artinya kata hadonah secara bahasa berarti merengkuh sesuatu ke dalam pelukan, ya, yaitu pinggang, dada atau kedua lengannya itu dan bagian di antara keduanya. Jadi dipeluk gitu, dipeluk ya, di fase apa seperti menyusui begitu. Nah, dikatakan hadona al-ta'iru afrakahu wa ihtadanaha. Jadi ini di apa diumpamakan gitu ya. Burung merangkul anak-anaknya ke dalam sayapnya. Hadona al-ummi tiflaha, ibu merangkul anaknya ke pinggang atau dadanya. Nah, kita lihat maksudnya perkembangan sekarang, apakah ini masih atau kebanyakan misal sudah ditinggalkan. Jadi sampai-sampai ada ini ada perkataan anak dilahirkan untuk ditinggalkan karena ibunya bekerja. Gitu. Tidak kita tidak mempersoalkan bekerjanya. Dipersilahkan nggak apa-apa, asal tetap menjalankan kewajibannya kepada anak-anaknya. Itu ya. Ada banyak contoh seorang apa umahat atau ibu-ibu yang bekerja tapi tetap mengkawal anaknya gitu. Ada banyak, tapi lebih banyak lagi yang memang benar-benar meninggalkan. Dan semoga tidak kita menjadi bagian dari itu ya. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadonah adalah upaya penjagaan terhadap anak. Jadi maksudnya gini, yang tadi itu ya. Jangan sampai maksudnya manusia kalah dengan burung. Ya. Burung aja kan mendekap. Itu bagian dari mendidik seorang anak gitu. Ya. Karena anak itu butuh kenyamanan. Di usia segitu, 0 sampai 7 itu ya. Yang utama adalah kenyamanan dan rasa aman. Nyaman dan aman. Itu aja. Gitu. Untuk kebutuhan 0 sampai 7 tahun. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadona adalah upaya penjagaan terhadap anak yang belum sampai usia tamyiz. Dia tidak bisa membedakan baik dan buruk dan belum mandiri. Ya, ya kita bayangkan 0 sampai 7. Belum kan ya, belum banyak tahu. Tidak bisa membedakan baik dan buruk dan belum mandiri. Masih kita mandikan, ya kan ya, masih kita bersihkan, masih kita suapi, gitu kan. Masih belum tahu tuh bahayanya api, pisau, dan lain-lain. Nah, itu kita bersama secara intens eh, mendidiknya dengan hal-hal mendatangkan kebaikan baginya dan melindungi dari hal yang menyakitinya. Ya, ini adalah tahapan hadonah. Jadi butuh kasih sayang. Jadi butuh panggilan sayang. Itu siapa yang agak ini manggil sayang ke anaknya? Gitu kayaknya berat gitu kalau manggil sayang itu ya. Kayaknya saya aja seringnya. Jadi panggil siapa namanya Ahmad sayang gitu ya. Gitu. Ya seperti inilah apa para pemuda-pemuda yang apa pemuda-pemuda yang apa sih bucin-bucin itu kan manggil sayang-sayang kan ya. Nah kita jangan kalah ya, jangan kalah manggil sayang-sayangan tuh sama pasangan kita ya, sama anak-anak kita gitu ya, abi sayang ya, papa sayang, karena itu dilihat sama anak-anak kita gitu sampai oh hilang. Oke, udah muncul. Jadi panggil dengan panggilan sayang. Ya kalau di Al-Quran dengan ya bunaya. Ya bunaya. Jadi begini, rasa hormat anak itu muncul ya karena efek dari orang tua itu memberikan kasih sayang, rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, anak hadona itu ya yang dibutuhkan adalah masa bermain dan bermain. Sekalipun misalnya belajar itu memang konteksnya bermain gitu. Jadi nggak duduk diem gitu ya. Jadi diajak bermain. Nah, ini ada 49 ayat ya di Al-Quran itu yang membicarakan tentang berpikir. Afala yaqilun, afala tafakkarun, afala tazakkarun ya. Jadi dan itu pun kata kerja semua. Artinya itu menuntut orang tua itu untuk kreatif ya, untuk kreatif dalam mendidik anak. Karena sebenarnya kayak gini, saat kita bicara parenting ya, saat kita bicara tentang anak, sebenarnya kita sedang membicarakan apa? Bukan membicarakan anak sebenarnya, tapi sedang membicarakan amal soleh kita sebagai orang tua gitu. Jadi medianya itu adalah anak. Dan itu apa yang dijanjikan apa? Surga. Amal soleh yang mengalir.
Masya Allah. Dan ini berlaku untuk anak ideologis dan anak biologis. Ya, jadi kalau guru itu Masya Allah ya, nih, Ustadz Fauzi, Ustadz Hadi nih, Ustadz Ana, Ustazah nih, atau bunda-bunda ya, yang bikin kelas di rumahnya, atau guru ya, Masya Allah tuh panen, panen pahala ya, karena itu masuk dalam amal soleh jariyah. Jadi tidak terbatas pada anak biologis yang anak kita lahirkan, tapi anak ideologis juga. Jadi murid-murid kita pun masuk dalam mengalirkan pahala jariah itu. Masya Allah ya. Jadi misal kita punya grup tahsin gitu ibu-ibu ya, atau apa halakoh gitu, halakoh apapun gitu. Nah, Masya Allah. Nah, yang dibutuhkan adalah rasa nyaman dan aman ya. Jadi wajah itu kita ini maksudnya dilemesin gitu kalau di rumah ya. Ya Bun. Jadi jangan pegang terus gitu kan ya. Ada anak gitu, anaknya juga ini tertekan juga gitu. Sehingga milihnya udah keluar aja lah kayak gitu ya. Ngadepin ini wajah bundanya gitu ya. Begitu. Semoga insya Allah tidak ada di sini ya. Sini mau manis-manis lah ya, insya Allah ya. Ya nggak Bun? Ya. Jadi bikin anak tuh aman, nyaman di dekat kita itu ya, bukan sebaliknya. Berikutnya menjelaskan sesuatu itu sesuai usianya. Jangan sampai rumit. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun itu tinggal ikuti saja aktivitas kita. Ya, nggak perlu misal sholat itu begini begitu gitu ya. Teorinya apa gitu, bisa dalilnya gitu. Belum. Tapi hadirkan misal kita ajak ke musola gitu ya, secara menyenangkan. Ayo kita ke musola yuk, kayak gitu. Kita main sepeda bareng, gitu. Jadi sesuatu jadi hal yang menyenangkan, gitu. Bukan yang sholat, gitu. Sholat sana ke musola, kayak gitu. Nah ini mah udah nanti ya. Nanti mengeluarkan jurus apa itu? Jurus 1000 ya, lari ya itu ya. Ya, nah itu. Jadi untuk usia segini ya, cara metode belajarnya adalah dibiasakan gitu. Anaknya ingin ngaji, ya tunjukkan orang tuanya malah ini baca Al-Quran ya dengan seru gitu. Mau datang ke kajian gitu ya, anaknya diajak juga ya dengan kondisi yang memang seru kayak gitu ya. Dikondisikan gimana? Karena Allah itu sudah memberikan kita akal. Silakan berpikir gimana caranya gitu. Ada banyak metode itu. Nah, metode belajarnya membacakan buku ya. Jadi Masya Allah tuh, kalau pengalaman saya, anak-anak itu justru memang sukanya baca buku serius ya. Ketimbang misal yang sekarang disalahkan gitu, apa main HP terus kayak gitu. Lah siapa yang kenalin HP? Gitu kan? Siapa siapa yang belikan HP? Gitu. Nah, jadi sebenarnya anak-anak 0 sampai 7 tahun ini ya suka dibacakan buku, diceritakan kisah ya. Itu lebih melekat, lebih berkesan ya, lebih membekas ke jiwa anak gitu. Ceritakan apa ceritakan cerita-cerita ayahnya, bundanya, neneknya, kakeknya ya. Kemudian keteladanan. Jadi jangan ini apa mohon maaf ya, mohon maaf ini mah mohon maaf. Jangan depan handphone terus ya. Anak itu melihat, anak itu melihat itu. Jadi mau kita berbusa-busa gitu ya, mengatur ini itu, tapi ternyata orang tuanya belum bisa mengendalikan itu, ya akan ini akan tidak berdampak nasihat-nasihat kita itu. Pembiasaan adat. Jadi memang ini ya ayah bunda. Kalau kita punya anak kecil ya, kita doa makan dikeraskan. Memang begitu harus gitu. Nanti anaknya protes kok bunda nggak baca doa gitu. Jadi nanti jawab misal bunda bacanya dalam hati kayak gitu. Nanti besoknya kayak gitu anaknya gitu, nggak baca doa. Nah, kok nggak baca doa? Udah baca doa dalam hati. Kan nggak bisa kayak gitu, nanti nggak bisa dikoreksi ya. Mau nggak lama beneran deh, nggak lama anak itu ya. Anak pertama saya ya tiba-tiba gitu ya udah SMP, tiba-tiba udah mau SMA, dan memang cepat itu masa itu gitu. Kemarin ketemu sama ini apa di pantai ada acara kemarin, empat empat nenek-nenek gitu ya, tapi maksudnya empat apa alumni alumni memang anaknya udah dewasa gitu ya. Ini ya, jadi sama gitu. Cepet ini mah kayak gini mah kayak gitu. Cepet nikmatin gitu. Fase kayak gini nikmatin gitu. Nanti tuh nggak lama, anak tuh udah lewat 10 tahun aja, udah katanya. Nggak mau deket-deket lagi sama orang tua. Nah, masalahnya kalau sudah 10 tahun, anak ini sudah terbentuk menjadi manusia gitu. Sehingga
masa intervensi kita itu mau kita tuh gimana ke anak itu apa maksimalkan tuh ya 0 sampai 10 atau ya 0 sampai jelang balik. Berikutnya apakah masih diperbaiki? Masih bisa diperbaiki? Masih bisa, tapi lebih sulit, lebih butuh effort lagi. Sedangkan kan kita kan akan berkurang kan ya energi kita kalau bertambah umur ya kan kayak gitu. Sehingga saat 0 sampai 7 itu insya Allah energi kita masih ini udah. Maksudnya itu nongkrong-nongkrong nanti dulu gitu maksudnya ya. Gosip-gosip nanti dulu gitu ya. Mau apa leyeh-leyeh nanti dulu kayak gitu ya. Sabar, nanti ada waktunya insya Allah ya. Nah, sebagaimana ini dalam hadis ya, dua hadis ini ya. Sampai Rasulullah itu yang membuat kaidah bahwa bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua gitu. Sampai begini. Dulu tuh waktu waktu saya masih sekolah ya, ngelewatin pakai 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 apa itu angkot gitu ya. Ngelihat seorang anak dikejar-kejar sama ibunya bawa sabetan. Ya Allah. Waktu itu saya SMA. Saya mikir aja, ya maksudnya kenapa gitu ya? Keliru ini kan. Dikejar-kejar itu anaknya pakai sabetan sampai sembari teriak-teriak kayak gitu. Soal di sini nggak ada ya gitu. Kemudian ini yang menarik nih. Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Ya, muliakan anakmu. Ya, muliakan anakmu dan perbaikilah adab mereka. Jadi yang diajarkan adab, tapi kita mohon maaf, melecehkan anak-anak kita. Kita bicara pelecehan, bukan perkara pelecehan seksual saja, ya. Tapi bagaimana kita menghormati anak-anak kita, gitu. Kadang, semua kadang-kadang ya. Semoga kadang gitu ya. Kadang lisan kita kurang terjaga. Kadang gestur kita kurang terjaga terhadap anak-anak kita. Misal apa contohnya? Gitu aja nggak bisa kayak gitu ya. Atau apalagi? Eh, udah banyak lagi lah ya. Nauzubillah min dzalik sampai kata-kata toksik gitu. Sesungguhnya itu sedang merusak anak-anak kita itu. Berat memang menjadi orang tua itu ya, berani-berani jadi orang tua ya. Ya, gitu. Jadi Masya Allah, Subhanallah, saya banyak menemukan, anak-anak ini tidak dimuliakan. Sedangkan tujuannya adalah diperbaiki adabnya. Sehingga kalau tujuan benar, cara salah, kira-kira sampai tidak? Tidak sampai kan? Misal kita mau ke Mekah gitu ya, lewatnya ke arah Australia. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe aja sih sebenarnya ya. Cuma mungkin agak jauh gitu ya. Ya, jadi nanti ada arah putar baliknya. Sehingga ini ayah bunda, bila anak menampakkan akhlak tidak terpuji, ya, bukan memarahi anak justru, tapi melainkan kita diajak apa? Introspeksi. Bagaimana interaksi kita bersama anak? Kok bisa anaknya begini? Kok bisa apa? Nggak langsung ruhul istijabah gitu. Kalau diperintah itu harus ratusan kali dulu baru gitu ya. Nggak sekali perintah gitu ya, atau tidak sekali minta tolong gitu ya, atau tidak respon ya. Sedangkan misal ibunya tuh bawa belanjaan banyak kayak gitu ya, tapi anak itu jablek kayak di situ gitu ya, nggak nggak tidak bergerak kayak gitu. Nah, itu langsung introspeksi, ada yang salah, kenapa gitu ya? Atau mungkin apa kegemasan yang lain ya, gitu. Tidak kita langsung marahi anak, tidak gitu. Nah ini kembali akrimu awadakum ya, salah kita, tapi yang kena marah siapa? Anak gitu, ya enggak? Jadi jangan, mohon maaf gitu ya, langsung emosional. Emosional itu jatuhnya ke anak gitu. Tapi kita tidak mengintrospeksi, barangkali memang selama ini kita berinteraksinya ada yang keliru ya. Sehingga apa? Anak itu produk atau ini? Produk atau bukan? Produk orang tua atau bukan? Ya, karena yang membentuk siapa? Orang tua kan? Sehingga segala bentuk penampakannya atau responnya adalah bentukan dari tua. Ya. Jadi kalau misalnya ada porsi-porsinya itu, ada yang membaginya itu Ustadz Walid itu, jadi 60% porsi rumah itu ya. Jadi porsi apa
pengaruh pengasuhan gitu ya, pendidikan itu rumah itu 60% ya, lingkungan 20%, sekolah 20%. Jadi masih banyak mana? Rumah ya. Jadi ini membiasakan melemaskan wajah ya, senyum gitu ya, seperti apa tanggal muda gitu ya. Seperti dapat transferan dari suami gitu. Nah, dilatih tuh kayak gitu ya. Insya Allah ya. Nah, baik, berikutnya adalah fase tamyiz. Apa fase tamyiz ini? Nah, fase tamyiz ini menurut Imam Nawawi adalah anak yang mumayyiz. Jadi disebut tamyiz orangnya adalah mumayyiz. Adalah anak yang telah memahami khitab, seruan hukum Islam dan menjawab tidak ditentukan dengan usia. Gini maksudnya. Jadi kalau untuk ukuran minimalnya adalah 7 tahun. Tapi ya, ini tidak ditentukan oleh usia. Karena kenapa? SMA juga ada yang belum tamyiz. Betul tidak? Ya, kuliah juga ada yang belum tamyiz. Bahkan mungkin yang sudah menikah juga ada yang belum tamyiz. Ya. Nah, sehingga di apa dipenuhi tuh ya. Ibaratnya tuh indikator capaiannya agar terpenuhi nih gitu ya untuk tamyiznya. Nah, sehingga memang Imam Nawawi tidak menentukan usianya, tapi yang minimal 7 tahun ini. Kalau ini berjalan sesuai dengan milestone lah gitu ya. Milestone kalau bahasa pendidikan itu. Tahapan perkembangannya, sesuai dengan tahapan perkembangannya itu dipenuhi stimulusnya gitu. Maka akan insya Allah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pada masa mumayyiz ini ya sudah saatnya mengembangkan lagi kemampuan anak ya sebagaimana tuntunan syariat. Hal ini penting karena pada masa itu akal anak itu tengah menuju kesempurnaan, tengah menuju ya, sedang menuju. Mulai nalarnya mulai aktif. Sel-sel otaknya sudah siap untuk belajar lebih tinggi, lebih dibandingkan anak balita yang sebelumnya. Ya. Jadi pembelajaran agama lebih intens, sehingga kan kita TPQ-nya itu dibuka dari usia berapa? 6 tahun ya, Ustaz ya? Dibuka dari usia 6 tahun. Jadi jelang akhir hadona, menjelang tamyiz. Ya, khusyuk kayaknya sih Ustaz Fauzi. Baik, selanjutnya hal ini penting, pembelajaran agama lebih intens ya, metode belajarnya. Karena di sini masuk apa? Perintah. Tapi ini bisa berlaku, persoalan gini Bunda, Ayah. Pola ini akan bisa berlaku kalau 0 sampai 7-nya terpenuhi, gitu. Karena kan kebutuhannya sudah kenyang ya, sudah kenyang, sudah dilayani, gitu. Jangan misal karena alasannya mandiri gitu, makan sendiri, mandi sendiri, tapi memang belum di usianya, gitu. Dengan alasan apa? Mengajarkan mandiri, tapi bisa jadi keliru, ya. Memang seharusnya memang masih dilayani, gitu. Nah, ini ada keliru nanti, maka bersabar, ya. Ingatlah bahwa perkembangan anak ini masih panjang, ya, 0 sampai 20 tahun. Jangan terlalu cepat, ya. Jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru mau pensiun. Jadi apa mengurus anak. Jangan buru-buru, ya. Nanti juga kita ini apa kangen dengan situasi seperti itu ya, di toilet ditungguin gitu kan ya, kemudian apa makan ditungguin gitu kan dengan secepat kilat gitu makan gitu, terus apalagi jika ditanya PR gitu kan. Nah, belum ada PR lah ya bisa segitu. Ini akan mudah tamyiz ini ditanamkan perintah kalau nggak sampai 7-nya itu terpenuhi gitu, kasih sayangnya, perhatiannya ya, tidak kita rusak dengan marah kita gitu ya. Nah, metode belajarnya adalah agama lebih intens ya, sudah mulai apa konsep-konsep sudah mulai paham ya, fikih gitu ya, kemudian adab secara keilmuannya gitu. Kalau 0 sampai 7 tahunnya itu kita pembiasaan, teorinya ternyata dapatnya itu di fase berikutnya gitu, sehingga apa akan menguatkan yang sudah dibiasakan gitu, akan berbeda kalau baru tahunya itu di fase itu yang sebelumnya belum dibiasakan, jadi akan menguatkan. Nah, berikutnya ya, kenalkan dengan sosok orang yang saleh sehingga orang tua itu aktif bersilaturahmi ya, kenalkan dan orang saleh itu beri inspirasi ke anak-anak kita. Jadi jangan apa kita apa namanya di rumah terus itu apa namanya mager ya, jadi jangan kita mager gitu maksudnya, baik-baik silaturahmi, tinggalin handphonenya dulu ya, baik-baik bertemu dengan orang gitu ya. Berikutnya ya, tingkatkan kepercayaan diri anak, suka diberi kecil-kecil kita diberi tanggung jawab dan jauhkan dari konten negatif.
jangan difasilitasi. Apakah boleh? Kemarin ini ya khusus anak generasi apa ya, kita membahas generasi digital. Pada intinya kan boleh ya kita berinteraksi dengan gadget, boleh gitu. Asal diawasi, asal dibersamai, asal ditemani, bukan dikasih lalu ditinggalkan. Itu persoalannya. Diberikan ditinggalkan ya, mohon maaf gitu, orang tuanya juga asik gitu. Nanti baru ketemu permasalahannya, nyalahinnya apa? Lembaga pendidikannya, sekolahnya yang disalahin. Kasihan maksud sekolahnya. Ya, terus jauhkan dari konten negatif seperti pornografi, tahayul, ya, kekerasan dan sebagainya. Fase tamyiz ini ya, ini panjang, kan bersifat perintah. Silahkan ayah bunda buka di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Ini isinya perintah semua. Masih ada sayang, masih gitu. Tapi porsinya lebih sedikit dari fase sebelumnya. Gitu. Ini perintah semua. Ya, saya bacakan aja ya, ini ya inti-intinya. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Ya. Kemudian berikutnya, di ayat berikutnya, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini disampaikan dari orang tuanya, dari kita nih. Kalau bisa nih pulang nih ya, pulang langsung buka surat ini, ayat ini dengan anak kita disampaikan. Jangan sampai kita tidak menyampaikan ini, ya. Ini kewajiban kita menyampaikan bahwa tidak boleh berbuat syirik, ya, berbuat kemudian juga kita juga diwasiatkan bahwa kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan dicontohkan. Kitanya juga berbuat baik kepada nenek, kakek. Jadi ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampainya dalam 2 tahun. Jadi ini perintah semua. Kemudian ketika orang tua memaksa untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi. Jadi sampaikan aja, nauzubillah min dzalik, barangkali orang tua gitu ya, kami orang tua lagi memang lagi dapat cobaan gitu ya. Maka kalau kami sebagai orang tua berlaku keliru, maka diingatkan dan jangan diikuti gitu. Nah, ini kewajiban kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Jangan patuhi dan pergaulilah keduanya, orang tua kita itu ya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, ini di ayat 16 ya. Wahai anakku, jika ada suatu perbuatan, nah ini kan sama dengan di surat Az-Zalzalah ya. Bahwa seberat biji sawi pun ya perbuatan itu, dan sekalipun itu berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya. Jadi ada balasan. Jadi sekecil apapun perbuatan ya, baik buruk maupun baik, itu ada balasan. Jadi ada hukum kausalitas ya. Jadi ada hukum kausalitas yang biasa kalau misal masyarakat itu mengenalnya apa? Karma ya. Nah, karma. Dan memang begitu, dalam Al-Quran juga disampaikan ada hukum kausalitasnya. Jadi makanya saat kita berbuat baik itu sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada siapa? Kepada diri sendiri, ya kan? Gitu. Tidak akan misal nyasar ke tetangga kita gitu ya. Padahal kita ya sudah berbuat baik. Kok baiknya kok dapetnya ke tetangga kita misal. Nah, ayat 17 ya. Nah, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jadi sudah diperintahkan apa? Sholat. Ya. Sudah diperintahkan sholat. Ya, jadi maksudnya ketika 0 sampai 7 tahun, eh, saya banyak gitu ya dimintai pendapat sarannya kayak gitu, atau ini konsultasi gitu ya. Anaknya berapa? Anaknya nggak mau sholat. Anaknya usia berapa? Jadi apakah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun? Ya deh, emang umurnya belum gitu ya. Nggak usah dipaksa gitu ya. Nggak usah dipaksa. Kasih aja contoh, kasih aja contoh ya. Bikin semenarik mungkin di rumah itu ya. Misal sajadahnya atau mukenanya menarik gitu ya. Dan orang tuanya juga semangat kalau mau sholat gitu. Insya Allah nanti otomatis anak juga ikutan. Itu aja, sesimpel itu. Tapi tidak perlu ada perintah, apalagi pemaksaan. Ya, perintah ini adanya di 7 tahun. Ya, kemudian kalau 10 tahun belum juga, maka diperintahkan memukul. Ingat, mukulnya ini bukan pakai apa? Bukan pakai sapu.
bukan pakai apa lagi yang menyakitkan. Ini sebenarnya yang dicontohkan adalah ya pakai kayu siwak. Siwak tahu kan, sekecil itu ya. Jangan bayangin siwak yang buat ini ya. Tapi memang panjang gitu. Kemudian dia dihaluskan. Kebayangkannya menyakiti tidak kira-kira? Tidak, secara fisik tidak ya. Tapi secara psikologis menyakiti gitu. Nah, kalau kita dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul, anak tuh bingung. Ini sebenarnya gimana sih gitu konsepnya gitu ya. Kata anak. Bisa jadi kayak gitu kan. Gimana sih gitu. Ini dimarahin terus itu dimarahin kayak gitu. Ini gimana sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi harus tepat sasaran sekalipun kita marah juga ya. Jadi sehingga tepat sasaran saat memang kita meluncurkan manuver marah itu. Ya. Baik. Berikutnya adalah jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan jangan berjalan di bumi ini dengan angkuh, sombong. Ya. Berlaku wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Selesai ya dari surat Al-Luqman Luqman ini. Ya? Benar tidak? Ya. Nah, ini tolong sampaikan. Ini fase tamyiz. Ya. Ini kelewat ya. Ini terlewat di fase ini masih bisa di fase berikutnya, tapi nanti akan butuh effort lagi gitu. Disampaikan duduk bareng ya sambil makan gitu ya. Boleh ya sambil makan makanan favorit buat suasana yang enak gitu. Karena kita keluarga ya, kita keluarga. Fase terakhir yaitu fase taklif. Taklif itu fase seorang yang telah balik dan berakal, telah terkena kewajiban untuk melaksanakan seluruh ibadah yang bersifat wajib, dan pundaknya telah terbebani dengan seluruh beban syariat. Ya, seluruh beban syariat sudah dibebankan di fase taklif ini. Anak dijadikan sahabat, ya, tidak lagi perintah. Nanti apa? Kalau masih diperintah, tidak diajak dialog, ya, maka anak akan be, 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 berontak. Tidak merasa diakui, tidak merasa tidak diapresiasi. Perbanyak dialog, ngobrol, ngobrol, meminta pandangan dan pendapatnya, apresiasi sebagai bentuk pengakuan keberadaan dirinya. Itu jangan sibuk sendiri. Ayah memang tugasnya mencari nafkah, tapi jangan merasa sudah selesai di mencari nafkah. Ada kewajiban yang lain, terutama dalam mendidik istri dan anak. Jadi istri itu muridnya siapa? Muridnya suami. Terus suami muridnya siapa? Ayo, gimana? Ya, jadi anak dijadikan sahabat ya. Kebutuhan pengakuan dan perhatian ya, jika tidak didapat di rumah akan mencari di luar rumah. Sehingga apa? Bikinlah mereka geng gitu ya. Geng apa gitu ya. Kemudian saya sebagai ketuanya gitu kan. Oh, dapat kan rekrut gitu ya. Nah, mereka diakui kan. Hebat, hebat, kita dukung kan gitu. Nah, karena di rumah tidak diakui. Persoalan kita tuh banyak dalam rumah tangga itu. Ada ekonomi ya kan ya. Gitu. Ya mungkin terutama kebanyakan ekonomi gitu dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya saat kita memahami prioritasnya, insya Allah semua itu bisa gitu. Dan jangan lupa prioritasnya itu yang akan ditanyakan pertanggung jawabnya adalah orang tua. Surat At-Tahrim ayat 6. Wa anfusakum wa ahlikum ya. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi diri kita sendiri dulu baru keluarga. Nah, keluarga itu isinya ada pasangan, anak-anak kita. Ya, di surat ini ya, As-Saffat ayat 102. Nah, ketika anak itu sampai pada umur ya sanggup bekerja bersamanya, dia ya. Jadi ini kan perintah, bahkan perintahnya dari siapa? Dari Allah. Padahal kalau bisa perintahnya dari Allah, udah gak usah pakai nanya. Ini Allah nyuruh. Kalau kita kayak gitu nggak sih? Kalau Allah yang nyuruh kan ini, gitu. Allah yang nyuruh nih, kayak gitu. Udah kerjain sholat, ya gitu. Ya nggak, ya semoga pulang dari sini nggak gitu ya. Dan sebelumnya nggak. Nah, tapi apa? Ibrahim masih membuka dialog. Masya Allah, ketika anak itu sampai pada umur ya sanggup bekerja bersamanya, iya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Padahal kalau misalnya nolak juga kan tetap dikerjakan kan? Gitu. Padahal maksudnya tidak diajak dialog pun gitu ya. Ya mesti ini perintah Allah kan. Mau nggak mau kan dikerjakan. Gitu. Tapi kan membuka dialog.
Apalagi maksudnya kalau bukan perintah Allah gitu maksudnya. Ya, misal mau ganti pintu gitu ya, mau ganti cat rumah gitu. Nah, alangkah baiknya itu menjadi media kita berdialog dengan anak gitu. Gimana nak kalau misal ruang tamu ini kita ganti catnya gitu. Menurut kamu apa? Menurut kamu apa? Oh, sangat dihargai itu anak-anak itu. Ya, atau misal diajak ngobrol apa? Makanan atau apapun lah, banyak banyak insya Allah yang bisa kita dialogkan di rumah itu. Nah, atau misal akhir pekan mau kemana? Ya, diajak dialog. Enggak langsung paksa. Ini kayak gitu. Atau misal mau kondangan, mau kondangan. Pokoknya pakai baju ini, harus seragam. Kalau nggak seragam ya udah nggak jalan. Ya Allah, perkara seragam dong bikin ribut. Tapi datang ke kondangan ya pada manyong kayak gitu. Itu apa kayak gitu kan? Nah, coba ya, gitu. Ini bukan perintah Allah, tapi dipaksa. Pokoknya nggak mau ini mah gerah kayak gitu kan ada yang nolak ya anak itu nggak mau nggak nyaman kayak gitu. Ya sudah, selama tidak menyimpang kan tidak berbuat kesalahan kan, nggak pakai baju seragam, ya sudah kayak gitu. Nah, ini perintah Allah, diajak dialog gitu ya. Jadi jangan ditolak, jangan di reject gitu pemikiran dari anak-anak kita itu ya. Jadi apa ini disampaikan Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, Masya Allah. Karena ini fase sebelumnya sukses. Ya, sehingga saat diajak dialog dengan perintah langsung gas gitulah ya bahasanya. Ya. Nah, insya Allah itu apa yang bisa saya sampaikan. Ini bersifat tambahan. Semoga bisa di pertemuan berikutnya. Ya, ada tahapan psikologi perkembangan manusia berdasarkan perspektif Islam. Jadi ini lebih luas lagi. Ya, kita belajar psikologi Islam. Hampir sama dengan kajian sebelumnya bahwa dalam proses kita mendidik anak itu, ya silakan didengarkan bagi para bujang ya. Jadi proses mendidik anak itu bermula dari mana? Mencari pasangan. Nah kan ayah bunda udah kan? Sudah. Jadi nggak perlu maksudnya berdalil, oh pasangan saya kayaknya nggak beres nih kayak gitu ya. Udah, jangan. Jangan menggunakan ini ya, itu ganti kayak gitu. Enggak, terima gitu ya. Terima, kemudian ya improvisasi. Improve terus. Nah, kemudian yang melewati pernikahan, ya cari pasangan yang baik, ya. Kemudian juga dengan pernikahan prosesnya juga baik, gitu ya. Jangan sampai karena kecelakaan, gitu. Nauzubillah min dzalik, karena nauzubillah min dzalik di era sekarang ini kan ya. Subhanallah. Semoga anak-anak kita, keluarga kita terhindar, ya dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada persaksian prenatal. Jadi saat di dalam kandungan juga dibiasakan, dibiasakan berbuat baik. Jangan suka masuk dalam majlis majlis ini kajian tokoh. Apa kajian tokoh? Ada yang tahu? Jangan sering berada di majlis ghibah. Kan kajian tokoh kan ya? Gitu. Si A, si B gitu. Nanti anak tuh mendengar gitu, mendengar ya. Dan aktivitas-aktivitas lainnya yang kurang baik. Berhati-hati, seorang ibu itu hati-hati. Jihadnya ibu tuh kayak gitu. Saat hamil itu tahan, baik dari makanannya ya, dari kegiatannya sudah aktif pendengaran anak kita di dalam kandungan. Sehingga kalau mau ada yang nambah ya silakan. Ini kalau ini masih bisa maksudnya. Kalau yang pasangan kan udah nggak bisa ya. Nah, coba silakan ya nanti di ini saat di kandungan itu diajak ngobrol, kita juga tilawah ya, rajin datang ke majelis taklim gitu ya. Masya Allah, ayah bunda, ada Imam Nawawi itu ya. Imam Nawawi tahu kan ya, 40 tahun. Jadi kalau dibagi itu ya, karyanya itu, kitab yang ditulis itu ya melebihi dari umurnya. Masya Allah, memang tidak menikah gitu. Karena memang ingin berkhidmat. Beliau itu punya orang tua ya, bukan ahli ilmu, bukan. Jadi mendoakan, jadi datang ke majelis taklim, ya, majelis taklim itu ini ya, taman surga ya. Apapun yang kita doakan ya di majelis taklim itu insya Allah dikabulkan. Itu diantara keutamaan majelis taklim. Gitu. Nih sekarang nih kita nih silakan dalam hati doa ya, baik-baik doa. Jadi ayah Imam Nawawi itu berdoanya seperti itu. Berikan ahli ilmu dari keluarga saya. Bukan siapa-siapa, ayahnya Imam Nawawi bukan. Jadi ininya wasilahnya gitu ya, meminta wasilahnya datang ke meskipun nggak ngerti apa yang disampaikan sama Syekh itu nggak ngerti, tapi mengambil keutamaan majlis taklim bahwa di situ tuh banyak malaikat rahmat.
apapun yang kita doakan, insya Allah diijabah Allah. Nah, berikutnya saat bayi, ya, jangan karena bayi gitu ya, udah belum belum ngerti apa apa gitu ya, kita enggak kita lah maksudnya, ya, enggak sibuk gitu ya dengan gadget, gitu enggak. Bayi itu sudah bisa diajak berkomunikasi. Kemudian ada kanak-kanak, ada balik, ada amron ya. Jadi kalau di tahapan psikologi barat itu ada namanya pubertas, ya. Tapi kalau dalam Islam tidak ada fase itu, tidak ada namanya itu fase pemberontakan misal, ya. Itu di psikologi barat. Karena kenapa? Beda mendidiknya. Ya, kalau di barat itu ya banyak lagi nanti lagi ya. Ini biar ini buat pertemuan berikutnya ya. Beda gitu. Tidak ada. Kenapa bisa nggak ada apa fase pemberontakan di pemuda di apa pendidikan Islam itu ya. Jadi ada yang beda. Jadi kalau di sini balik amrod pemuda, tidak ada pubertas di sini. Berikutnya ada taklif. Taklifnya itu dari usia 15 tahun sampai 40 tahun ya. Berbeda yang tadi yang sampai 21 tahun. Kemudian ada futuh, bijaksana. Jadi 40 tahun sampai dengan wafat itu disebutnya fase futuh. Jadi kalau sudah di usia 40 tahun belum futuh, belum bijaksana. Nah, introspeksi lagi. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa masih kayaknya apa? Gampang, gampang apa? Gampang tersulut emosinya misal, ya, gitu. Karena itu kemarin kata Prof. Hamid Zarkasi itu, ya, bahwa hasil riset sekarang, ya, orang Indonesia itu bukan lagi ramah, tapi mudah. Nah, kebalikannya ramah, ya, marah, masih sama aja sih kata-katanya ya. Gitu. Nah, itu adalah hasil riset, ya. Semoga kita tidak menjadi bagian itu, ya. Berikutnya adalah kebangkitan kembali. Nah, ini adalah metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar anak tidak dijadikan cobaan, tapi menjadi apa? Qurrata a'yun. Yang pertama ada keteladanan, ya. Kedua pembiasaan, ketiga nasihat, kemudian ada mutabaah, diawasi anak itu, ya misal tasnya kita periksa, ya, diawasi. Jangan sibuk sendiri, ya, jangan sibuk sendiri. Bunda ini udah masak, udah nyapu, udah ngepel, gitu ya, sampai nggak sempat lagi meriksa gitu. Ya kalau misalnya nyari dalih banyak ya, banyak kayak gitu. Tapi ingat anak kita, ya, ingat. Kemudian baru ke hukuman, ya, baru ke hukuman terakhir. Jangan sampai langsung shortcut kayak gitu ya. Belum ngasih keteladanan, pembiasaan juga belum, nasihat juga belum, pengawasan belum, langsung hukuman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah, ya. Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Eh, saya mohon ampun kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah. Mohon doanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.